Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam video ini kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kelas 9A kelompok 1 akan menampilkan praktek coaching model Tirta. Mungkin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Irmatalia Surgawi Susianto sebagai pengamat dan Bu Indah sebagai coach dan Ibu Titus sebagai coach. Nah, Bu Indah dan Bu Titus, pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dan sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Indah sebagai coach, yaitu berkenaan dengan kompetensi seorang coach dengan pertanyaan yang akan dikembangkan ke depannya. Yang selanjutnya mengenai yang dimiliki Bu Indah gitu ya, yang dimiliki Bu Indah, apa kompetensi yang akan dilaksanakan pada hari ini dengan rubrik yang akan saya gunakan hari ini. Nah, Bu Indah, kalau boleh tahu Bu Indah, pada sesi coaching hari ini potensi apa saja yang akan dikembangkan oleh Bu Indah? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, di mana kemampuan ini untuk menghadirkan diri kita sehingga badan, pikiran, dan hati itu selaras saat kita sedang melakukan coaching. Terus yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, di mana seorang coach yang baik itu lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit untuk berbicara. Jadi fokus dan pusat komunikasinya itu ada pada coach. Terus yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang diajukan coach ini dapat menstimulus pemikiran coach sehingga memunculkan kompetensi yang ada pada diri coach. Nah, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan, nggih. Nah, dari ketiga kompetensi coach tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Indah? Dari 3 kompetensi tadi, saya mengambil 1 kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi ya Bu, yaitu kompetensi mengajukan robot. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot, nggih. Apa indikator dari pertanyaan berbobot yang akan Bu Indah sampaikan atau Bu Indah ajukan begitu? Indikatornya ya Bu ya. Iya. Indikator ketercapaian gitu, nggih. Indikatornya melalui pertanyaan yang berbobot ini, saya sebagai coach itu nantinya bisa atau dapat mengarahkan coachee itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat itu. Dan yang kedua, dapat memunculkan hal-hal baru atau ide-ide baru dari coachee. Baik, untuk sementara ini saya catat dulu Bu Indah, dari Bu Indah dan Bu Titus mendapatkan solusi yang ide-ide baru dan pemecahan masalah yang akan timbul nanti dari kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Indah sendiri, begitu nggih? Baik, waktu selanjutnya saya persilakan pada Bu Indah dan Bu Titus. Terima kasih Ibu Rista atas waktunya.
Selamat siang, Ibu Titus. Bagaimana kabarnya? Baik? Ya, alhamdulillah Bu Indah. Alhamdulillah saya ini kabarnya baik. Bu Indah gimana kabarnya? Eh, ada apa, Bu? Kemarin Bu Titus menelpon saya, katanya ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Iya ini Bu, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Boleh, Bu Titus. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Indah, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian jumlah murid-murid, jumlah siswa yang mengerjakan tugas itu hanya 50%. Oh, jadi begitu, Bu. Murid-murid di kelas Bu Titus kurang antusias dalam pembelajaran dan jumlah murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50%. Betul Bu, seperti itu. Jadi menurut Bu Titus, apa yang diharapkan Ibu dari obrolan kita hari ini? Ya, dari diskusi kita kali ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang kurang di kelas saya. Menurut Bu Titus, hal apa yang membuat murid-murid di kelas Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau yang saya ingat ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sebab kalau murid banyak berbicara nanti, kelas akan menjadi gaduh, Bu. Begitu. Kira-kira nih ya Bu, apa yang dapat membuat murid-murid Bu Titus menjadi lebih antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Nah, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking juga atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Ibu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan ya Bu ya, karena tugas saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Biasanya sih saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Begitu. Menurut Ibu, adakah sumber belajar yang lain selain buku teks di perpustakaan? Saya kira banyak ya Bu ya, sumber belajar yang lain tuh seperti YouTube, artikel, blog, atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini Bu, seperti TikTok. Nah, betul sekali Ibu. Sumber belajar seperti YouTube, artikel blog, atau tulisan-tulisan juga kita gunakan sebagai sumber belajar. Nah, saya kira banyak sumber belajar yang bisa Bu Titus gunakan, Bu. Menurut
Ibu, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak ya. Kemudian bentuk tugasnya juga saya akan sesuaikan dengan bakat dan minat murid-murid saya. Istilahnya gini ya Bu, saya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi murid saya itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal, menggunakan bentuk drama lagu atau laporan berbentuk digital yang sedang kekinian, atau juga bisa melalui video yang mereka buat sendiri. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya pun akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian yang jelas tanpa unsur paksaan, dan kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Ibu, harapan murid-murid. Nah, semoga dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, nantinya Bu Titus akan menjadi guru yang kedatangannya selalu dinanti-nantikan oleh murid-muridnya. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Indah atas waktunya. Sekarang saya lebih lega karena sudah dapat solusi dari permasalahan saya. Iya Bu, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Titus. Semangat. Oke. Baik. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Ibu Titus dan Bu Indah. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Indah. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu proses coaching pada sesi hari ini. Secara garis besar ya Bu, untuk alur Tirta pada kegiatan coach-nya sudah tampak semuanya di rubrik penilaian saya ini sudah di checklist begitu ya. Nah, kemudian saya juga sudah mencentang semuanya, mulai dari alur Tirta, tadi ada tujuan, kemudian sudah ada identifikasinya, kemudian juga ada rencana aksinya, kemudian juga tanggung jawab yang tadi Bu Indah sampaikan gitu. Nah, untuk alur Tirtanya semuanya sudah tercapai kalau menurut saya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, dari tadi di awal Bu Indah ingin mengembangkan potensi tentang pertanyaan berbobot begitu ya. Nah, tadi saya amati sudah tampak sekali mengeluarkan beberapa pertanyaan yang bersifat memberikan solusi atau merespon atau memancing Bu Titus yang dapat memunculkan potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan pemecahannya. Nah, pertanyaannya begini Bu Indah, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tampak gitu ya, yang Bu Indah inginkan gitu? Indikator ketercapaian pengembangannya pada sesi hari ini. Indikator keberhasilan dari strategi ini ya, di sini Bu Titus sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya, dan Bu Titus juga menemukan potensi ya, mengeksplor, menemukan hal-hal baru yang muncul dari kompetensi Ibu Titus sendiri.
Ya, sudah muncul ide-ide baru ya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Indah sebagai coach yang akan datang nih ya. Oh iya, sebelum ke coach yang akan datang, tadi dalam identifikasi menurut Bu Indah, skalanya misalnya ini ya, 5 sampai 10 di mana proses Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Indah tersebut? Dari 5 sampai 10 ya Bu ya. Ya, kira-kira Berada di angka 9. 9. Oke, baik. Baik, kalau begitu kalau sudah menunjukkan di angka 9 pada sesi hari ini berarti Bu Indah sudah sangat luar biasa ya dalam melatih atau mengeksplor, menggali kemampuan yang ada di dirinya untuk menjadi coach. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Indah. Misalnya Bu Indah akan menjadi coach ya, lagi yang akan datang begitu. Potensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman hari ini seperti itu? Kira-kira apa yang harus Bu Indah eksplor lagi seperti itu? Mungkin apa kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin dari 3 prinsip itu nggih. Itu harus dikembangkan terus nggih agar kita bisa menjadi coach yang lebih baik. Ya, kompetensi itu adalah kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan aktif dan juga merasa nggih. Semuanya juga perlu dikembangkan nggih Bu. Oke. Ya. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup atas latihan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Titus dan Bu Indah untuk hari ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.